Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Pada hari ini, kami dari kelompok 3, jurusan Teknik Elektro pada kelas D, akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami lakukan, yaitu mengenai proyek alat ukur dengan judul Sistem Deteksi Jarak Otomatis berbasis ESP32 dengan sensor ultrasonik dan juga OLED display. Dengan dosen pengampunya sendiri, yaitu Bapak Adi Nugraha, SPD, MT. Oke, bisa dilanjut? Sebelum kita menjelaskan lebih jauh lagi, alangkah baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota dari kelompok 3, yang terdiri dari Fazli Maula Fatarasya, Selvi Irawan, Badai Aulia Sahara, dan juga Muhammad Noval Mahfuz. Boleh dilanjut? Baik, ini adalah tampilan dari proyek yang kami buat ya, berupa sensor jarak, ada ESP32-nya, ada layar OLED-nya, dan juga ada buzzer, LED, breadboard, dan juga ada sensor ultrasoniknya itu sendiri. Baik, boleh dilanjut. Oke, Baik, masuk kepada tujuan dari proyek ini yang akan dijelaskan oleh Muhammad Noval Mahfuz. Boleh silakan. baik. Selanjutnya dari proyek yang kita buat ini, kita mempunyai beberapa tujuan. Ada 5 tujuan yang kita dapat. Yang pertama, memberi respon peringat cahaya dan suara terhadap objek dengan jarak yang melewati jarak normal. Jadi, alat yang kita buat ini nantinya akan memperingatkan berupa cahaya dan suara. Setelah itu ada pengukuran jarak terhadap suatu objek dengan otomatis menggunakan sensor ultrasonik. Yang sudah tadi disebutkan ada sensor ultrasonik. Nanti sensor ultrasonik ini akan mengukur jarak terhadap suatu objek yang nanti dikasih. Nah, ketiga ada menampilkan hasil pengukuran sensor jarak dengan menggunakan layar OLED. Dari hasil dari pengukuran jarak menggunakan sensor ultrasonik tadi akan menghasilkan nilai jarak dari sensornya ke bendanya tersebut. Yang keempat ada mengendalikan penggunaan alat berdasarkan saklar. Nanti juga ada saklar yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan alat tersebut. Yang kelima, merancang dan mengimplementasikan sistem respons berdasarkan batas ukur sensor ultrasonik dengan penerapan dalam modul ESP32. Nah, ini kita merancang yang tadi sudah disebutkan dan mengimplementasikan. Next, sudah. Lanjut. Baik, selanjutnya ada manfaat yang masih dijelaskan oleh Muhammad Noval Mahfuz. Baik, dari beberapa tujuan tadi yang kita sudah sebutkan dan manfaat dari alat yang kita gunakan adalah yang pertama dapat digunakan sebagai sistem peringat terhadap jarak. Contohnya digunakan sebagai alat ukur, sebagai alat bantu parkir. Nanti karena sensornya itu memberikan peringatan berupa cahaya dan suara tadi, ini bisa digunakan untuk membantu saat kita parkir, misalnya mobil. Gitu. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap komponen yang digunakan. Dari percobaan-percobaan yang tadi mengukur jarak, nanti ada peringatan, dan nanti ada display OLED-nya, itu menambah pengetahuan kita bagaimana komponen-komponen itu digunakan. Setelah itu ada yang ketiga, memperoleh respon yang cepat sebagai peringat bahaya jarak dekat terhadap suatu objek. Nah, manfaatnya itu yang tadi, karena ada peringatan, jadi kita jadi tahu nih, ada apa di dekat kita dengan sensor tadi. Yang keempat, terakhir, dapat dilakukan perkembangan menjadi suatu sistem berbasis otomatis, berbasis IoT. Jadi, sistem ini, yang alat kita buat ini, bisa bekerja dengan otomatis, dan juga jika dikembangkan, bisa digabungkan dengan aplikasi. Next. Oke, baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai definisi alat secara garis besar itu apa yang akan dijelaskan oleh Selvi Irawan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan mendefinisikan alat secara garis besarnya, di mana alat yang kita rancang ini merupakan sistem pendeteksi jarak secara otomatis yang bekerja dengan sensor ultrasonik dan dikendalikan oleh microcontroller ESP32. Nah, jadi dari sistem pendeteksi jarak ini kita mempunyai perangkat yang utama, yaitu sensor ultrasonik dan microcontroller dari ESP32. Kemudian, adapun prinsip kerjanya yaitu menggunakan pantulan gelombang ultrasonik terhadap suatu objek. Kemudian mengukur waktu pantulan tersebut, gelombang tersebut untuk menentukan jarak antara sensor dan objek itu sendiri. Jadi, ultrasonik ini memiliki kecepatan suara terhadap dua arah. Sehingga kita akan membutuhkan waktu pantulan tersebut untuk menentukan jarak antara sensor dan objeknya. Kemudian, hasil pengukuran jarak akan meliputi yang pertama yaitu penampilan secara real time pada layar OLED. Jadi, ketika jarak telah diperoleh hasilnya, maka dia akan tertampilkan pada layar OLED itu sendiri. Kemudian yang kedua, pemberian peringatan dalam visual menggunakan LED, di mana peringatan ini visual itu mengarah terhadap cahaya yang dihasilkan oleh LED itu sendiri. Sehingga bisa kita rasakan visualnya ketika adanya bahaya jarak yang terlalu dekat antara kedua objek yang dimisalkan. Kemudian yang ketiga, peringatan bentuk suara menggunakan buzzer. Nah, hasil dari pengamatan jarak ini, peringatan bentuk suaranya akan berupa buzzer. Di sini, peringatan bentuk suara ini juga dapat kita rasakan melalui suara, sehingga respon atau trigger yang bisa disampaikan langsung secara terhadap manusia itu bisa langsung dirasakan dan dapat memperingati pengguna tersebut.
sehingga pengguna dapat mengetahui jarak objek di depannya dengan cepat dan akurat. Kemudian alat ini juga telah dilengkapi dengan saklar on-off sebagai pengendali utama untuk mengetahui atau menonaktifkan sistem secara manual dan sesuai penggunaan. Jadi, sistem yang kita buat itu tetap memiliki kendali, sehingga bisa kita atur pengendaliannya sesuai dengan penggunaan yang akan kita terapkan. Baik, next. Oke, baik, terima kasih untuk Selvi Irawan. Selanjutnya ada penjelasan mengenai dari tiap-tiap komponen yang digunakan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, dari yang pertama itu kita ada saklar ya di dalam sebuah rangkaian itu. Saklar ini tuh komponen yang digunakan untuk menghubungkan atau juga memutuskan aliran arus listrik yang ada pada rangkaian tersebut. Fungsinya di sistem project ini untuk menghidupkan dan juga mematikan sistem. Yang kedua, itu ada LED. LED ini adalah berupa komponen elektronik yang memancarkan cahaya ketika adanya arus listrik yang diterapkan. Fungsinya pada sistem ini itu untuk dijadikan indikator visual. Jadi untuk kita sebagai representasian dari visualisasi pada project itu. Dan yang ketiga, itu ada resistor. Resistor itu merupakan komponen elektronik yang bersifatnya pasif, yang punya nilai resistansi tertentu, dan juga kerjanya sebagai penghambat aliran arus listrik. Fungsinya di sistem rangkaian ini adalah untuk apa? Untuk mengatur arus yang mengalir pada LED, sehingga mencegah terjadinya arus yang berlebihan pada komponen LED itu agar tidak terjadinya konslet pada rangkaian tersebut. Nah, yang keempat, ada buzzer. Buzzer itu merupakan komponen elektronik yang bisa mengubah sinyal listrik menjadi sebuah suara atau sebuah bunyi. Nah, fungsinya pada sistem ini apa? Fungsinya ini tuh sebagai trigger atau sebagai acuan dan nanti memberi peringatan suara ketika ada objek yang terlalu dekat jaraknya dari sensor elektromagnetik. Dari sensor jaraknya tersebut. Baik, selanjutnya ada ESP32. ESP32 ini adalah komponen utama yang kita pakai ya, berupa microcontroller ESP32, yaitu sistem pada chip atau SoC yang dirancang untuk memberikan solusi serbaguna dalam aplikasi Internet of Things atau yang bisa kita singkat sebagai IoT. Nah, fungsinya pada sistem ini adalah apa? ESP32 ini tuh menjadikan pusat kendali sistem seperti mengolah data dan juga bisa mengeksekusi logika yang terjadi di rangkaian tersebut. Nah, lalu yang keenam itu ada breadboard ya. Breadboard itu adalah sebuah papan yang punya lubang yang sangat banyak yang biasanya digunakan untuk basic atau dasar ya sebagai untuk yang digunakan untuk merangkai dan menguji rangkaian elektronik secara sementara tanpa perlu menyolder komponen. Jadi fungsinya lebih efisien dibandingkan jika kita langsung menyolder di sebuah PCB. Oke, fungsinya di sistem ini tuh breadboard untuk apa? Yaitu sebagai media penghubung antar komponen menggunakan kabel. Selanjutnya, yang ketujuh itu ada OLED display atau Organic Light Emitted Diode. Itu tuh teknologi display dengan semikonduktor sebagai pemancar cahaya ketika dialiri arus listrik yang terbuat dari lapisan organik. Fungsinya pada sistem ini adalah apa? Untuk menampilkan jarak terhadap objek dan juga status peringatan. Atau bisa kita sebut juga untuk menampilkan hasil output yang terjadi di rangkaian itu ketika objeknya terlalu dekat dengan sensor bagaimana dan ketika terlalu jauh sensornya seperti apa. Itu tugasnya OLED display untuk menampilkan hal itu semua. Lanjut yang terakhir, itu ada sensor ultrasonic HC-SR04. Perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dan juga suatu objek menggunakan gelombang suara ultrasonik. Nah, fungsi umumnya ini tuh untuk mengukur jarak antara objek dengan sensor ini. Jika berdekatan, kelompok kami menyeting bahwa jika objek ini terlalu berdekatan, maka akan terjadinya sebuah peringatan atau alarm. Dan jika objeknya terlalu jauh, maka tidak ada peringatan apapun dari sensor itu. Nah, tadi sensor ultrasonik ini juga sudah saya jelaskan bahwa dia menggunakan gelombang suara ultrasonik. Mungkin seperti itu saja dari tiap-tiap komponen penjelasan saya. Selanjutnya yaitu ada cara kerja yang akan dijelaskan oleh Badai Sahara. Ya, baik. Saya akan menjelaskan cara kerja sistem proyek kelompok kami. Yaitu pertama ada pengkondisian saklar on. Pada saat saklar on, ESP32 akan memulai membaca data dari sensor ultrasonik. Selanjutnya, pengkondisian saklar off. Saat saklar off, sistem menampilkan alat dimatikan dan semua output mati. Selanjutnya ada acuan terhadap sensor ultrasonik. Sensor memancarkan gelombang dan menghitung waktu pantulan. Dengan rumus, nilai waktu konversi menjadi jarak cm menggunakan rumus jarak sama dengan waktu dikali 0,034 per 2. Terus hasil jarak. Jarak yang diperoleh berdasarkan kode program dan sensor ultrasonik akan ditampilkan melalui layar OLED. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu pengkondisian jarak yang diterima. Kondisi sistem ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kondisi aman, kondisi peringatan, serta kondisi bahaya. Berikut adalah pengkondisian dengan jarak tertentu. Kondisi aman, yaitu ketika jarak jauh dari 1 cm, lebih dari 1 cm, maka akan dianggap aman. Jadi LED dan buzzer akan mati dan OLED akan menampilkan jarak aman beserta jaraknya. Terus ada kondisi peringatan.
yaitu ketika jarak 50 sampai 1 cm. Ya, yaitu ketika LED dan buzzer akan nyala dengan frekuensi kecil dan OLED akan menampilkan hati-hati beserta jaraknya. Terus ada kondisi bahaya, yaitu ketika jarak di dekat 50 cm, yaitu LED dan buzzer akan aktif dengan lebih cepat dan OLED akan menampilkan bahaya beserta jaraknya. Oke, next. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Sekiannya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan selanjutnya akan dilakukannya sebuah simulasi dari proyek kami, yaitu proyek sensor jarak, ya, yang akan dipresentasikan melewati website Walkwi. Oke, baik. Semuanya sekarang kita telah masuk ke sesi simulasi dari proyek ini, yaitu mengenai sensor jarak. Tapi sebelum kita mensimulasikan proyek ini, kami ingin menjelaskan sedikit lagi mengenai dari sistem rangkaiannya itu sendiri dan juga codingannya, serta nanti yang terakhir simulasinya beserta penjelasan dari cara kerja per tiap-tiap komponen yang ada di rangkaian ini. Oke, yang pertama saya Fazli Maula Fatarasya akan menjelaskan mengenai perkabelan atau alur-alur dari rangkaian yang ada di sini. Yang pertama itu kalau kita bisa lihat ada buzzer yang dimana di sini bagian arus negatifnya itu terhubung ke bagian ESP pada grounding, dan untuk buzzer yang kabel positifnya itu masuk ke dalam ESP yang bernomor 27. Selanjutnya masuk ke bagian sensor ultrasoniknya itu sendiri, yaitu HCSR04. Di sini ada 3 input, ada VCC, ada TRIG, ada echo, dan ada grounding. Nah, yang pertama grounding, kabel hitam itu akan masuk ke dalam grounding juga pada ESP-nya, dan yang kedua itu ada echo. Echo itu masuk terhubung ke dalam ESP nomor 34, dan kabel orange atau kabel trig itu akan masuk ke dalam ESP nomor 14, dan yang terakhir dari sensor ultrasonik itu sendiri ada VCC yang terhubung ke dalam yang akan masuk ke dalam ESP32 dengan tegangan 5 volt. Selanjutnya ada lampu LED, yang dimana di sini arus negatifnya akan terhubung ke resistor. Nanti resistor itu kabel berwarna hitamnya akan masuk ke dalam grounding, sedangkan untuk kabel berwarna merah itu akan masuk ke dalam ESP nomor 30 akan masuk ke dalam ESP nomor 25, maaf ralat. Dan selanjutnya yang terakhir ada komponen OLED. Di sini ada 4 inputan juga. Pertama itu ada grounding yang sudah jelas akan masuk ke dalam groundingannya, dan juga ada VCC yang akan terhubung ke dalam ESP-nya di bagian 3 V3, dan juga ada SCL berwarna kabel biru muda yang akan masuk ke dalam ESP 22, dan yang terakhir ada kabel ungu disebut sebagai SDA yang akan masuk ke dalam ESP nomor 21. Dan yang terakhir di sini ada saklar yang terdiri dari kubu positif dan juga negatif, ya. Kubu positifnya akan masuk ke dalam ESP 32 dan kubu negatifnya akan masuk ke dalam groundingan. Dan mungkin itu sekian penjelasan arus-arus yang akan masuk dan keluar di dalam rangkaian ini menggunakan kabel sebagai penghubungnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tentang codingan yang akan dijelaskan oleh Selvi dan juga Noval. Boleh silakan. Oke, baik. Selanjutnya penjelasan tentang codingannya, codingan program. Jadi di sini yang pertama ada library yang kita pakai. Nah, library ini yang kita gunakan untuk menggunakan sintaks-sintaks yang ada di library tersebut untuk menjalankan sensor-sensor atau alat-alat komponen-komponen yang ada yang kita gunakan. Yang tadi sudah disebutkan oleh Fazli, ada sensor ultrasonik, ada OLED, ada buzzer, ada LED, dan ada saklar. Nah, setelah itu ada di sini sebenarnya wire ini untuk komunikasi antara LCD dengan atau I2C dengan ESP32 atau menyambungkan antara keduanya. Misalnya ada library, ada fit GFX, ini fungsinya untuk menampilkan teks, gambar, garis pada LCD atau OLED yang nantinya akan ditampilkan. Yang selanjutnya ada library ada fit yang SSD 1306 yang fungsinya untuk mengatur cara LCD OLED untuk menampilkan tulisannya. Nanti pengaturannya seperti apa. Setelah itu ada pengaturan LCD. Nah, di sini ada screen width dan screen height. Nah, angka 128 dan 64 ini adalah ukuran display-nya, ukuran layarnya. 128 ini ukuran lebarnya satuannya piksel, dan 64 ini tingginya 64 piksel. Nah, nanti ada width tadi akan menampilkan atau mengatur cara OLED menampilkan hasil tulisannya. Nah, di sini ada min 1 itu untuk reset. Kali ini kita tidak akan gunakan karena OLED ini akan otomatis mereset sendiri. Di sini ada yang tadi screen width dan screen height yang digunakan. Nah, selanjutnya ada pengaturan pin sensor ultrasonik. Nah, ada pengaturan pin ultrasonik, ada pengaturan LED,
pengaturan buzzer dan saklar. Di sini ada pengaturan pin sensor ultrasonic yang tadi sudah disebutkan. Pin trignya masuk ke pin 14, yang echo-nya ke 32, terus LED masuk ke pin 25 ISP, buzzernya ke 27 ke ISP, sama saklarnya 32 tadi. Nah, selanjutnya ada long durasi. Ini adalah long ini angka bulat seperti integer, tapi angkanya lebih besar daripada integer. Di durasi ini adalah waktu yang nantinya menyimpan waktu pantulan gelombang dari ultrasonik dengan satuan mikrodetik. Nah, selanjutnya ada float jarak. Float jarak ini adalah menyimpan hasil konversi dari durasi jadi jarak dalam satuan cm. Nah, float ini nilainya desimal. Selanjutnya ada bagian void setup. Nah, bagian ini untuk menjalankan semuanya, menjalankan komponen-komponennya di awal. Jadi ada serial begin. Ini ada cara mengatur kecepatan komunikasi antara LCD dengan antara ISP dengan aplikasi Arduino-nya. Yaitu ada web begin 2122 ini buat menyambungkan aplikasi Arduino-nya program ini ke ISP. Nah, selanjutnya ada inisialisasi OLED. Nah, di sini ketika display atau OLED-nya ini LCD-nya tidak terbaca, nanti serial print di monitor serial akan menampilkan LCD tidak terdeteksi. Nah, selanjutnya ada inisialisasi pin. Nah, yang tring tadi dari sensor ultrasonic ini akan menghasilkan output. Nah, echo-nya dia akan menerima input. Nanti LED juga menghasilkan output berupa cahaya, buzzer juga menghasilkan output berupa suara. Selanjutnya ada bagian di sini saklar untuk menghidupkan atau menyalakan. Nah, selanjutnya ada menampilkan kelompok dan nama anggota. Ketika si alatnya dinyalakan, digunakan di pertama kali, nanti LCD-nya akan menampilkan nama kelompok dan nama-nama anggotanya, yaitu kelompok 3, dan ada tulisannya selfie, badai, puzzle, novel. Di sini pertama ada clear display, membersihkan display dari bagian, karena ini bagian awal, jadi akan kita clearkan dulu. Setelah itu ada text size. Ini ada ukuran kedua. Ada beberapa ukuran, ada 1, 2, 3, 4. Terus ada text color untuk warna OLED-nya. Yang ini set kursor untuk menampilkan dia di posisi mana. Ini X, Y. Jadi tulisan kelompok 3 ini akan ditampilkan di posisi X-nya 5, Y-nya 0. Selanjutnya ada nama-nama dari kita sendiri, selfie, badai, puzzle, dan novel. Dengan aturan seperti tadi, ada ukuran teknik 1, tulisannya berwarna putih di OLED-nya. Terus ada posisinya, di X-nya 10, Y-nya 25. Selanjutnya di bawahnya nanti bikin garis baru. Karena nanti kan 36, 46, 56. Nah, ini akan kita tampilkan selama 5 detik. Tulisan kelompok 3 dan nama anggota tadi. Nah, setelah itu display akan meng-clear mengganti ke kondisi selanjutnya, yaitu void loop, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Selfie. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang void loop. Nah, di sini void loop ini akan menjalankan suatu perulangan yang setiap kali dilakukan ketika sistem dihidupkan. Nah, di sini kita memiliki kondisi jika saklar berada dalam kondisi high. Nah, di sini kita punya inisialisasi khusus, di mana dalam keadaan high ini kita akan clearkan display atau membersihkan display, dan display set kursor itu di mana dalam kurungnya itu termasuk X dan Y, sehingga 30 pixel dan 25 pixel terhadap Y. Nah, di sini kita akan menampilkan display pretin alat dimatikan, sehingga kondisi saklar high ini akan menunjukkan saklar akan dimatikan dan tidak melakukan sistem ataupun sistem yang bekerja gitu, dia akan mati. Nah, kemudian ada buzzernya juga. Di sini buzzer dan LED akan terdampak, di mana buzzer akan bersifat monoton atau tidak memiliki suara, dan LED akan dikondisikan dalam low dan membutuhkan waktu delay sekitar 100 milisecond. Kemudian return itu akan menghentikan eksekusi yang ada pada loop tersebut jika bernilai true. Lalu kita lanjutkan ke bagian mengirim sinyal trigger ke sensor, di mana digital writer itu terhadap pin trigger pada sensor ultrasonik yang kita punya. Nah, di sini kita memiliki parameter di mana delay microsecond dan ketika low dan high. Nah, trigger ini berfungsi sebagai untuk memantulkan gelombang sensor ultrasonik terhadap sekitarnya gitu. Nah, dengan demikian sensor ini akan mengirimkan selama 10 mikrosecond ketika high, artinya ketika nyala. Kemudian dia akan bersifat low juga. Dan di low ini kita memiliki parameter sebesar 2 mikrosecond untuk yang pertama, namun ketika high itu memiliki 10 mikrosecond. Kemudian dilanjut lagi dia akan kembali low, sehingga pantulannya itu membutuhkan waktu ya untuk memantulkan sensor ultrasonik tersebut. Kemudian ada juga membaca pantulan echo sensor ultrasonik. Nah, tadi sebelumnya trigger itu digunakan sebagai pemantulan sensor ultrasonik tersebut. Namun
di Echo ini Echo akan menerima hasil kecepatan dari gelombang yang dimiliki pada ultrasonik. Sehingga dalam pemantulan ini kita membutuhkan yang namanya durasi, dan di sini berguna untuk menentukan waktu yang diterima oleh si Echo tersebut ketika kondisi high. Kemudian dalam menerima sensor dari sinyal ultrasonik tersebut, dia akan kita butuhkan untuk menentukan suatu jarak dari sensor ultrasonik yang telah diperoleh terhadap objek tersebut. Sehingga jarak ini menggunakan persamaan yang dimana dengan durasi yang kita miliki, yaitu waktunya itu, waktu lamanya dalam menerima, kemudian akan dikalikan dengan 0,03442. Nah, di sini 0,034 itu merupakan satuan dalam sentimeter per mikrosecond, yang dimana kecepatan dari gelombang ultrasonik ataupun pantulannya selama dalam keadaan high ataupun trigger yang memantulkan tersebut. Sehingga di sini kita punya serial print, di mana ketika kita sudah memperoleh nilai dari jarak tersebut, kita akan menampilkan pada monitor serialnya, sehingga akan menampilkan jarak yang berdasarkan dari variabel jarak yang telah kita miliki berdasarkan persamaan sebelumnya, kemudian kita tambahkan dengan satuan cm. Lalu dilanjutkan dengan menampilkan hasil di LCD. Di sini LCD tidak langsung semata-mata menampilkan, namun kita juga butuh mereset kemudian mengatur kembali teks yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan size text sebesar 1, kemudian ada display set text color dengan berwarna putih, kemudian ada set cursor di mana X terhadap Y-nya itu sekitar 10 pixel dan 10 pixel terhadap X dan 10 pixel terhadap Y. Nah, di hasil LCD tersebut kita akan menampilkan juga jarak beserta satuan cm-nya berdasarkan variabel jarak yang telah kita punya sebelumnya. Kemudian ada pun pengkondisian LED dan buzzer dengan jarak yang telah kita peroleh. Jadi di sini kita punya 3 kondisi jarak, yang dimana jika jarak lebih besar dari 0 dan jarak lebih kecil atau sama dengan 50 cm, itu akan menghasilkan bahwa monitor serial akan menampilkan bahwa jarak kurang dari 50 cm. Karena di sini untuk kita akan memperingatkan secara visual atau teks dari OLED tersebut. Kemudian LED akan berada di keadaan high. Nah, lanjut, LED-nya akan nyala ya. Kemudian buzzer akan bersifat tone ataupun dia akan berbunyi selama 100 milisecond dengan frekuensi 100 Hz. Jadi frekuensi 100 Hz ini akan menjadi suatu kecepatan dari buzzernya tersebut. Kemudian membutuhkan delay sekitar 200 milisecond atau 0,2 detik. Kemudian adapun tone ini, jadi buzzer itu tidak selalu bersifat sekali bunyi dan tidak mengalami perubahan bunyi. Tapi di sini kita memiliki perubahan bunyi yang seperti suara yang memiliki jeda-jeda. Nanti akan kita lihat ketika pada simulasi. Nah, ketika sudah menyala itu kita buat mati dulu, baru nyala lagi seperti itu. Dengan nyala matinya itu mati sekitar 200 milisecond atau 0,2 detik. Sehingga display ini juga diatur dengan sekitar 7 pixel terhadap X dan 30 pixel terhadap Y. Di sini juga karena jaraknya adalah kurang dari 50 atau sama dengan 50 tersebut, kita akan memberikan teks yang ditampilkan oleh OLED itu dengan kata bahaya hati-hati. Baik, kita lanjut ke kondisi yang kedua, di mana jarak yang kita punya itu lebih dari 0 dan jarak yang terukur itu kita akan menggunakan kurang dari atau sama dengan 100. Sehingga kita tidak akan menggunakan jarak yang kurang dari 50 ini. Jadi ketika jarak lebih dari 50 hingga 100, yaitu kita akan masuk ke kondisi 2, yang dimana monitor serialnya akan pada OLED itu akan menampilkan jarak kurang dari 100 cm. Jadi kata-kata ini sebagai acuan gitu ya, belum tentu seperti langsung sesuai absolut nilai yang kita miliki. Kemudian di sini ada digital white LED akan dinilai high. Jadi kita punya LED-nya itu menyala. Kemudian ada juga buzzer. Di sini buzzer dengan frekuensi 100 Hz itu akan menyala atau berbunyi. Lalu ini akan memiliki delay yang sebesar 200 milisecond atau 0,2 detik. Nah, setelah bunyi tersebut, dengan delay tersebut, itu kita akan memasuki no tone ataupun buzzer tidak akan memiliki suara. Dengan delay selama 400 milisecond atau sekitar 0,3 detik. Nah, di sini terdapat perbedaan adanya dari delay yang kondisi kedua dengan kondisi pertama. Hal ini akan ditunjukkan pada simulasi, dan singkatnya, pada kondisi pertama itu akan memiliki bunyi buzzer yang terputus-putus dengan frekuensi yang cepat. Sedangkan yang kondisi yang kedua ini, dia akan memiliki frekuensi buzzer yang sedang, jadi tidak seperti sirinnya gitu ya. Kemudian ada juga di sini kita men-set kursor display-nya itu 7 pixel terhadap X dan 30 pixel terhadap Y. Lalu kita menampilkan pada OLED itu, yaitu hati-hati.
Kemudian ada juga kondisi yang ketiga di mana serial akan menampilkan jarak lebih dari 100 cm. Nah, di sini kita tidak memiliki parameter seberapa besar sih 100 meter, 1 cm-nya. Jadi, selama jaraknya lebih dari 100 meter, maka akan berada dalam jarak aman. Yang dimana LED akan dinonaktifkan atau low, kemudian buzzer tidak akan berbunyi, dan set kursor untuk menampilkan kata jarak aman itu pada 10 pixel sumbu X dan 30 pixel terhadap sumbu Y. Sehingga dari keseluruhan yang kondisi tersebut nanti akan dikondisikan dengan display display itu untuk menampilkan semua teks yang disiapkan pada yang ditujukan untuk OLED tersebut. Dengan delay, sebelum melakukan eksekusi ulang dengan kondisi sensor ultrasoniknya, itu kita butuh waktu delay selama 300. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan codingan dari Selvi Irawan dan juga Muhammad Noval Mahfuz. Selanjutnya kita masuk ke bagian sesi terakhir yaitu mengenai penjelasan dari cara kerja proyek sensor jarak dan juga simulasi dari proyek tersebut yang akan dijelaskan oleh Badai Sahara untuk cara kerjanya dan juga akan dibantu oleh Noval dalam simulasi proyeknya. Silakan. Oke, baik. Oke, baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara simulasi atau cara kerja sistem deteksi jarak otomatis berbasis ESP32 dengan sensor ultrasonik dan OLED display. Proyek kali ini menerapkan kerja sensor ultrasonik HCSR04 untuk mengukur jarak objek di depannya, yang data hasil pengukuran dikirim ke mikrokontroler ESP32, kemudian ditampilkan pada layar OLED dalam satuan cm, dengan acuan nilai waktu dikonversi menjadi jarak cm, menggunakan rumus yaitu jarak sama dengan waktu dikali 0,034/2. Oke. Pada pada proyek kali ini, dalam kondisi off, yang dimana alat dimatikan. Bisa dilihat pada display, alat dimatikan. Nah, itu menunjukkan kondisi sakernya sedang off. Oke, coba sakernya di-on kan. Nah, ketika saker di-on kan, otomatis semua komponennya akan bekerja. Nah, kali ini, eh, alat ini dalam kondisi kondisi yang aman, dalam kondisi jarak aman. Itu bisa dilihat pada display, yaitu jaraknya masih dari 322 cm. Nah, kondisi ini pasti dalam jarak aman. Nah, oke, coba diatur objeknya ke 50 cm atau sampai 1 cm lah. Oke. Nah, ketika jarak objeknya 8 cm, itu tuh menandakan kondisi buzzernya aktif dan LED-nya nyala, serta di displaynya juga menampilkan hati-hati. Ini sebagai kondisi untuk peringatan. Peringatan bahwa kondisi ini belum dalam kondisi bahaya lah. Kondisi di bawah 50 cm. Oke. Pada jarak 10 cm, itu display menampilkan bahaya hati-hati. Itu membuktikan objek itu semakin mendekat dari sensornya. LED-nya nyala serta buzzernya itu dengan bunyi yang lebih cepat gitu, untuk membuktikan bahwa itu dalam kondisi bahaya. Nah, oke. Oke. Matikan alatnya. Simulasi ini, sistem ini mampu merespon perubahan jarak secara real time. Ketika objek mendekat, indikator peringatannya langsung aktif, menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan baik dan akurasi deteksinya jarak terjaga. Hal ini membuktikan bahwa integrasi sensor, mikrokontroler, dan aktuator dapat berjalan secara efektif untuk mendeteksi dan memberi peringatan terhadap objek di sekitar. Oke, mungkin sekian dari penjelasan simulasinya. Oke, Oke, Direktur. baik. Terima kasih untuk Badai atas penjelasan dari cara kerja proyek sensor jarak ini dan terima kasih juga untuk Noval Mahfuz yang telah membantu. Jadi mungkin bisa kita bisa ini ya bisa terlihat tadi dari penjelasan awal sampai akhir mengenai sistem perkabelan yang ada di rangkaian ini dan juga sistem codingan yang ada dalam ESP32 serta bagaimana cara kerja rangkaian ini berjalan dan bisa menghasilkan output yang kita inginkan. Mungkin Eh, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 2024 kelas D. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam presentasi kelompok kami, dan mohon maaf apabila masih ada kesalahan kata-kata yang kami rangkai untuk bisa mempresentasikan proyek ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fazle Mola Katarasya dan juga rekan-rekan saya Selvi Irawan, Bada Aulia Sahara, dan Muhammad Nafal Mahmus pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.